Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kami akan membahas mengenai etika bisnis dalam Islam. Saya Pradipta Fajar Wibisono, NPM 0202000146, dan rekan saya bernama Ditya Wisnu, NPM 0202700012. Dasar falsafah etika dalam Islam. Islam meletakkan dasar kebenarannya dalam Al-Quran, sedangkan falsafah Barat berdasarkan adalah akal. Teologi. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia, mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah, "Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya dunia perdagangan itu adalah 9 dari 10 pintu rezeki." Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutus Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang tercakup husnul khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya dan akan membukakan pintu rezeki, di mana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut. Akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Akhlak yang baik dalam bisnis Islam. Kejujuran. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantar kepada surga. Amanah atau dapat dipercaya. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Sifat toleran merupakan kunci sukses pebisnis muslim. Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi hutang. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk hal itu. Hai orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Surat Al-Maidah ayat 1. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah. 1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. 2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Praktik riba yang mengancarakan agar dihindari. Islam melarang riba dengan ancaman berat. Surat Al-Baqarah ayat 275-279. Sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis. 3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu memakan sebagian harta kamu dengan cara yang batil. Monopoli juga termasuk persaingan yang tidak fair. Rasulullah mencela perbuatan tersebut. 4. Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Etika pemasaran dalam Islam. Dalam konteks etika pemasaran yang bernuansa Islami, dapat dicari pertimbangan dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan dua persyaratan dalam proses bisnis, yakni persyaratan horizontal atau kemanusiaan dan persyaratan vertikal atau spiritual. Mengambil petunjuk dari kalimat jaminan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, maka dalam rangka penjualan itu pun kita harus dapat memberikan jaminan bagi produk yang kita miliki. Jaminan tersebut mencakup dua aspek. Aspek material, yakni mutu bahan, mutu pengobatan, dan mutu penyajian. Aspek non-material mencakup kehalalan, ketaharahan atau higienis, dan keislaman dalam penyajiannya. Macam prinsip bisnis dalam Islam diantaranya kejujuran, keadilan, barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Tentu saja tidak ada unsur penipuan.
Islam dan etika bisnis Barat. Dalam etika bisnis Islam bersumber dari prinsip keagamaan atau dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan di Barat, konsep moral bernuansa pemikiran filsafat yang sangat kental. Islam mengajarkan kesatuan hubungan, merangkul seluruh aspek kehidupan, termasuk manusia, lingkungan, dan Tuhan. Di Barat lebih cenderung bersifat individualistik. Di Islam, niat baik tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal bila caranya tidak baik. Di Barat, sesuatu menjadi baik karena berdasarkan kategori imperatif yang mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung syarat apapun. Di Islam, mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan muamalah sebagai proses tazkiyah sesuai tuntunan Al-Quran. Di Barat lebih mengedepankan keduniawian dengan dukungan rasionalitas. Teori relativisme, perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Sedangkan di Barat tidak ada kriteria universal. Untuk menentukan perbuatan etis, setiap individu menggunakan kriterianya sendiri-sendiri dan berbeda setiap negara atau budaya. Di Islam menekankan 5 aksioma yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan ihsan. Di Barat melahirkan semangat kapitalisme dan sosialisme, menonjolkan individualisme pada kapitalisme dan sosialisme dalam kolektivisme. Di Islam, kebersamaan pelaku bisnis dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional. Sedangkan di Barat, pada sistem kapitalis, nasib buruh tidak mendapat perhatian terutama dalam menikmati hasil kerjanya, yang hanya menerima upah yang rendah. Islam melarang melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan, lebih-lebih hanya untuk dirinya sendiri, yang nantinya hanya mengakibatkan kerusakan alam semesta. Di Barat, perusahaan besar melakukan eksploitasi dalam kapasitas besar dan kurang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, seperti kasus Freeport. Nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis Islami. 1. Nilai dasar Tauhid. Berprinsip umum kesatuan dan integrasi dan kesamaan. Adapun pemaknaannya, integrasi antara semua bidang kehidupan, agama, ekonomi, dan sosial politik budaya. Kesatuan antara kegiatan bisnis dan moralitas dan pencarian ridho Allah. Kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan merupakan amanah Allah. Oleh karena itu, di dalam kekayaan terkandung kewajiban sosial. Tidak ada diskriminasi di antara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Yang kedua, nilai dasar khalifah. Berprinsip umum, intelektualitas, kehendak bebas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Pemaknaannya, kemampuan kreatif dan konseptual pelaku bisnis yang berfungsi membentuk, mengubah, dan mengembangkan semua potensi kehidupan alam semesta menjadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat. Kemampuan bertindak pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah. Kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggung jawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ibadah. Berprinsip dasar penyerahan total. Kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri, seperti kekuasaan dan kekayaan. Kemampuan pelaku bisnis untuk menjadikan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai wawasan batin sekaligus komitmen moral yang berfungsi memberikan arah, tujuan, dan pemaknaan terhadap aktualitas kegiatan bisnisnya. Tazkiyah. Berprinsip dasar kejujuran, keadilan, keterbukaan. Pemaknaannya, kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk diri sendiri dengan cara menyuap,
menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kemampuan pelaku bisnis untuk menciptakan keseimbangan atau moderasi dalam transaksi, dan membebaskan penindasan, misalnya riba dan memonopoli usaha. Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif, dan positif. Ihsan berprinsip dasar kebaikan bagi orang lain dan kebersamaan. Pemaknaannya, kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang sebelum jatuh tempo. Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional. Sekian presentasi etika bisnis dalam Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.